Rasanya tuh kayak sedih banget, rasa sendiri gitu, kayak aku hidup di sini cuma sendiri, nggak ada yang bisa bantu aku, nggak ada yang bisa nolong. Annyeong, kita dari Kesehatan dari K-pop yuk. Akhirnya nih aku, Farhan Firmansyah, bisa buka channel YouTube juga. Senang banget karena banyak yang request nih, Kak tolong dong buat penjelasan yang lebih jelas lagi, yang lebih lengkap gitu. Kan kalau di aplikasi sebelah nih, mungkin kalian pernah lihat juga aku di TikTok atau Instagram tuh kayak terbatas banget durasinya. Nah di YouTube nih aku bisa lebih leluasa dan lebih detail ngejelasin ke kalian. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu nih, mungkin buat teman-teman yang belum pernah atau belum lihat video aku sebelumnya. Ya aku Farhan Firmansyah, seorang dokter muda atau koas. Dan saat ini tuh aku aktif juga buat konten terkait dengan kesehatan, namanya belajar kesehatan dari K-pop. Karena aku punya interest nih, seperti kalian lihat nih, kayak banyak banget K-pop staff ya. Karena aku emang K-popper udah lama banget, dari SD bahkan. Oke, kali ini kita akan bahas kasus yang lagi trending banget, yaitu tentang Kim Garam ex Le Sserafim, karena udah officially keluar dari girl band yang namanya Le Sserafim. Sebelum itu kita akan bahas dulu nih kayak gimana sih kasusnya, dan tentunya nanti aku akan bahas dari sisi kesehatan. Oh ya, tenang aja karena nanti di akhir video aku akan kasih kuis dan hadiahnya itu sangat-sangat menarik loh. Album lihat dulu, nanti aku bakal tahu. Oke, jadi gini. Awalnya itu Source Music mengumumkan akan mendebutkan girl group baru pada tanggal 28 Maret tahun 2022. Ya sekitar, kalau sekarang Juli itu berarti 5 bulan yang lalu lah ya. Dan pada saat itu dibuat juga tuh media sosialnya untuk Le Sserafim. Nah, terus di-post lah foto-fotonya dari member masing-masing. Dan juga di situ ada post foto Kim Garam tanggal 4 April tahun 2022. Oke, dan setelah fotonya di-post, ternyata banyak akun-akun anonim nih yang bermunculan. Mereka tuh bilang kayaknya Kim Garam itu dia dulunya pernah berperilaku buruk. Perilaku kayak gimana? Nanti akan kita bahas. Akhirnya ada nih akun Twitter yang nge-tweet kalau Kim Garam itu melakukan berbagai macam bullying. Oh my god. Bullying itu dilakukan di sekolah berupa salah satunya tuh lewat makian atau verbal ya. Terus akhirnya muncul nih banyak juga foto-foto yang menunjukkan kalau perilaku Kim Garam saat dulu tuh buruk, seperti merokok, usianya masih di bawah umur ya. Kemudian berbahasa kotor dan sebagainya lah. Akhirnya nih Hybe selaku agensinya, kalian tahu dong, ini agensi yang menaungi BTS juga atau TXT, ENHYPEN dan sebagainya itu, melakukan penyelidikan. Hasilnya Hybe itu menyangkal nih semua tuduhan terkait dengan foto yang udah tersebar itu dibilang editan. Terus dia juga klaim bahwa Kim Garam merupakan korban bullying. Jadi si Hybe itu mengklaim Kim Garam itu korbannya, bukan pelakunya. Diakhiri dengan mengancam orang-orang yang menyebarkan rumor kalau Kim Garam bullying itu adalah rumor palsu. Jadi yang bilang kalau Kim Garam itu pembuli malah akan diancam oleh Hybe. Nggak ngerti sih di sini kenapa Hybe itu bela-belain banget gitu. Padahal bukti-bukti yang ada dikatakan tuh udah sangat kuat. Akhirnya nih bikin panas dong. Lalu muncullah si korban bullying Kim Garam, ya adalah namanya. Ia menyatakan lewat kuasa hukum bahwa foto-foto yang tersebar itu adalah bukti yang benar. Korban juga minta Hybe untuk menarik narasi sebelumnya, namun tidak digubris. Dan akhirnya membuat korban berpikir untuk putus sekolah hingga mengakhiri hidupnya. Wow, karena emang dampak bullying itu sebegitu hebatnya, luar biasa, tapi tak kenapa masih ada aja gitu loh pelaku bullying. Dan Hybe dan Source Music pun setelah itu memutuskan untuk Kim Garam agar hiatus dulu. Tapi baru-baru ini nih, tanggal 20 Juli 2022, Hybe merilis pernyataan lanjutan kalau akhirnya ada pemutusan kontrak terhadap Kim Garam dengan Hybe dan Source Music yang menandakan Kim Garam keluar dari Le Sserafim secara resmi. Jadi sekarang Le Sserafim 5 orang saja, dari yang 6 menjadi 5. Dan yang aku mau bahas di sini adalah seberapa besar sih dampak bullying, baik bagi korbannya dan juga bagi pelakunya. Aku juga sebenarnya sempat nih pada saat kerja klinik itu di stase psikiatri ketemu dengan anak yang merupakan korban bullying. Dan di situ aku sangat berempati kepada dia karena bullying oleh teman-temannya di sekolah, dia tuh sampai nggak mau sekolah,
prestasinya turun drastis. Dan bahkan dia itu untuk ngomong dengan psikiaternya itu sangat-sangat sulit. Dan kita akan bahas tentang dampak bullying bagi korbannya yang pertama. Oke, jadi seseorang yang mendapatkan bully dari pelaku bullying tentunya, dia akan cenderung terbentuk gangguan psikologis seperti depresi atau ansietas. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain yang pernah mendapatkan bullying sewaktu sekolah dulu, rasanya tuh kayak sedih banget. Kemudian juga merasa sendiri gitu, kayak aku hidup di sini cuma sendiri, nggak ada yang bisa bantu aku, nggak ada yang bisa nolong. Dari sini juga terbentuklah perubahan perilaku seperti kayak kok susah banget ya untuk tidur. Setiap malam tuh ada aja yang dipikirin, kayak hal-hal kecil, hal-hal tentang bullying dipikirin sampai akhirnya jadi insomnia. Terus juga bisa gangguan makan, kayak nggak nafsu makan, bisa dilihat dari berat badannya yang cenderung turun atau bahkan malah nafsu makannya meningkat sebagai bentuk pelampiasan dari gangguan psikologis yang dialami tadi. Selain itu juga kehilangan ketertarikan terhadap hal-hal yang biasa dilakukan, seperti biasanya hobi nih untuk dance gitu dia udah nggak mau, hobi untuk menyanyi dia udah nggak mau. Selain itu juga bisa berdampak pada kesehatannya tadi, karena nggak mau makan tentu sistem daya tahan tubuhnya juga menurun dan itu bisa timbul berbagai penyakit. Jadi nggak main-main ya. Dan juga nih dari penelitian menyebutkan bahwa anak-anak di usia sekolah yang mendapatkan bullying, korbannya itu cenderung mendapatkan prestasi yang lebih rendah daripada sebelumnya atau prestasinya berkurang. Ini tentu dampak yang luar biasa juga, mengingat prestasi sekolah itu sangat penting terutama pada anak di usianya. Selain itu yang cukup parah juga adalah pikiran untuk mengakhiri hidup. Kenapa? Karena dari pikiran saja lama-kelamaan bisa menjadi sebuah perilaku atau tindakan dan akhirnya bisa benar-benar meninggal. Tentu kita nggak mau dong sampai hal tersebut terjadi. Jadi aku harap nih teman-teman bisa lebih aware, lebih berpikir dua kali lah sebelum bertindak, karena sebagai korban bullying tentu pasti tidak nyaman, tapi sebagai bully ternyata juga ada dampaknya. Yang pertama, pelaku bullying itu bisa cenderung kepada perilaku penyalahgunaan zat seperti obat-obatan terlarang, alkohol, kemudian juga lebih cenderung untuk berkelahi. Dia juga akan merusak lingkungan sekitar atau bahkan drop out dari sekolahnya karena perilaku atau tindakan kriminal tadi. Dia juga ternyata akan lebih dini dalam melakukan aktivitas hubungan seksual. Tentu ini sangat tidak baik karena dampaknya panjang ke depannya. Dia juga akan cenderung terlibat dalam tindakan kriminal, kemudian juga bisa bersikap abusif terhadap pasangannya, kemudian terhadap anaknya nantinya. Jadi memang banyak nih dampak negatif dari bullying, baik bagi korban maupun pelakunya. Dari video ini aku harap kalian jadi tahu nih apa sih dampak bullying, dan gak main-main loh dampaknya. Terus aku juga gak ada maksud untuk hate Kim Garam. Aku pengen nih kalian belajar dari kasus ini bahwa dari perilaku bullying yang mungkin udah zaman dulu, tapi dampaknya masih ada sampai sekarang. Jadi aku harap teman-teman di sini mungkin yang masih muda atau yang punya adik, tolong kasih awareness atau perhatian bahwa bullying itu berdampak negatifnya banyak. Agar nggak terjadi lagi nih bullying dan kasus bullying itu bisa benar-benar hilang. Terus juga buat teman-teman, kalau memang nih dampak bullying seperti Kim Garam, ex Les Seraphim, yang akhirnya dia dikeluarkan pada setelah debut, kalau dampak itu juga diterapkan di Indonesia, kayak kamu kalau pernah bullying cari kerja akan susah atau hal lain gitu, ada sanksi sosial, menurut kalian gimana nih kalau diterapin di Indonesia? Apakah dampaknya akan baik atau buruk? Terus aku juga tadi mau ngasih tahu nih, kalau kalian berkesempatan untuk dapat hadiah, ini kan kalian udah salfok banget nih sama album di belakang aku. Sebenarnya aku punya beberapa album lagi, termasuk ini. Aku akan kasih hadiah buat kalian yang bisa jawab kuis yang nanti akan aku sampein. Cara gampang banget, kalian tinggal komen, share, dan juga subscribe YouTube aku. Nanti akan aku umumin setelah subscribernya mencapai 1000. Ini hadiahnya ya, album Lalisa. Oke, jadi buat kuisnya adalah, kalau teman-teman udah tahu, nanti boleh jawab di kolom komentar. Jawaban yang paling menarik dan juga tentunya benar ya, akan aku kasih hadiah album Lalisa. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.